Harusnya aku nggak bilang ini sedih, tapi ini sesuatu yang harusnya kita bisa embrace tanpa kita sadari ketika kita memiliki anak gitu ya. Pada akhirnya kamu lagi raising a kid yang one day actually dia juga akan punya kehidupannya sendiri. Halo, saya Anggia Karisma. Saya adalah seorang ibu bekerja. Saya juga seorang istri. Dan saya adalah seorang Chief Content Officer di Visinema Studios, juga seorang produser di Visinema Studios. Jadi saya memulai karir saya menjadi seorang produser itu di film Cahaya dari Timur Beta Maluku. Itu pertama kali saya mengemban tugas saya sebagai produser, yang juga ternyata bukan sebagai produser, saya juga berperan sebagai wardrobe stylist. Jadi double ya. Dan itu adalah pertama kali di mana saya akhirnya beneran memegang sebuah produksi film. Karena jauh sebelum itu untuk bisa menjadi produser ada beberapa tahapan kreatif yang saya lalui gitu ya. Basic saya menjadi seorang dokter gigi itu tentu saja didasari atas keingintahuan saya terhadap bidang kedokteran gigi gitu ya. Walaupun emang tahapannya lebih kayak ke dulu pas masuk kuliah sebenarnya mah pengennya mah desain gitu ya, desain grafis. Tapi waktu akhirnya daftar kuliah pada era itu aku daftar juga kedokteran gigi. Kedokteran gigi yang diterima, akhirnya aku masuk. Lalu kemudian aku ketemu sama Angga Dwi Sasongko. Dari situ mulai terlibat aktif dalam beberapa projectnya. Dan dari situ juga akhirnya aku ngerasain bahwa I think this is my pathways. Karena it's a pivotal changes dari kamu yang dokter gigi. Karena aku beneran nyelesain gitu ya. Sampai kemudian aku ikutan praktek gitu. Terus udah gitu pada akhirnya aku harus memilih. Tapi basic foundation menjadi seorang produser itu juga ternyata ilmu yang aku pakai di kedokteran gigi pun kepake juga. Menarik sekali menjadi seorang produser tuh adalah buat aku gimana caranya kita bisa kenalan lagi sama diri sendiri. Karena becoming a producer, well actually you becoming a leader. A leader bukan cuma untuk orang banyak, tapi juga untuk diri kamu. Karena bekerja menjadi seorang produser itu bukan hanya menciptakan sebuah film ketika dalam prosesnya, tapi bagaimana kita juga bisa memimpin proses tersebut sampai pada akhirnya dia terdistribusi untuk bisa dinikmati oleh penontonnya nanti. Saya rasa sebagai seorang ibu, ada kegelisahan yang memantik saya. Kenapa saya tidak menciptakan bersama teman-teman di Visinema? Lalu kami ingin berkomitmen secara penuh untuk bisa menghasilkan konten yang bisa dinikmati oleh anak dan keluarga juga. Work-life balance. Ada nggak sih? Awalnya aku bilang nggak ada. Tapi ketika kamu akhirnya membuat waktu untuk punya work and balancing sama kehidupan pribadi kamu, pada akhirnya kamu actually sudah melakukan work-life balance. Work-life balance itu buat aku sekarang akhirnya aku memaknainya tuh nggak berarti 50-50. Nggak berarti hitam dan putih. Jadi ketika kamu cuman punya waktu 5 menit aja buat diri kamu, you have to claim it that actually kamu udah punya work-life balance. As simple as it is. Sesimpel mungkin kalau kita gitu ya, para ibu, kayaknya punya waktu buat bisa mandi, nggak digedor-gedor anak tuh kayaknya luar biasa gitu ya. Atau sesimpel kamu bisa makan tenang tanpa tiba-tiba harus kepanggil ganti popok atau apa gitu. I think ketika kamu sudah memaknai posisi itu, buat aku sesederhana itu aja udah jadi work-life balance. Ini menarik sekali, kadang kita sebagai pasangan tuh suka lupa bahwa awalnya tuh kita sebenarnya berdua gitu. Jadi yang kadang apa-apa tuh lebih ke anak, apa-apa lebih ke anak gitu. Tapi karena kita bekerja di satu ruang yang sama, kita bekerja di satu kantor yang sama, jadi menarik gitu ya. Quality time-nya dilihat dengan kacamata berbeda gitu. Temanku pernah bilang, jangan-jangan
yang kamu jalanin tuh adalah modern love gitu. Maybe gitu, karena apapun yang kita bisa lakuin gitu ya, kayak cuman sesimpel bangun pagi, nemenin dia cari kopi, dan dia tuh tipe yang harus sehari tuh minum kopi itu tuh 2-3 kali gitu, tapi setiap bangun pagi di sebuah hari Minggu gitu ya, buat aku it's very sweet gesture ketika aku bisa bertanya dia ada di mana dan mau cari kopi tuh cuma sesimpel nganterin itu aja buat aku quality time. Karena apa yang kita maknai sekarang tuh adalah waktu yang kita punya gitu. Jadi mau itu cuman 5 menit, 10 menit tolong dimaknai gitu, karena you'll never know siapa yang kemudian akhirnya akan berpisah dari kita gitu. So it's something yang menurutku quality time itu lebih daripada bagaimana cara kita menghargai waktu itu sendiri sih. Duh, aku minta tisu dong, kalau udah gini-gini aku nggak kuat. Ironinya tuh adalah ketika aku membuat konten buat anak dan keluarga, loh kok aku jadi kayak nggak punya waktu buat Rigel ya. Dan ini menarik, ada satu momen dimana aku pulang dari kantor, ternyata Angga udah ada di rumah, dan Rigel tuh pernah bilang gitu ke aku kayak, kenapa sekarang kita pindah, kan rumahnya lebih deket dari kantor tapi kamu jadi orang yang jarang pulang. Itu tuh kayak buat aku kayak iya ya gitu, iya soalnya aku lagi bikin ini gitu. Terus sementara itu tuh kayak sebuah proses refleksi ke aku bahwa yang aku bikin tuh konten anak dan keluarga, tapi kok rasa-rasanya di satu sisi kok aku jadi kayak nggak punya waktu ya buat anakku gitu. Kemudian aku dari situ jadi punya ruang diskusi sama Rigel gitu. Gel, sebenarnya Rigel pengen, aku bilangnya Mamanta gitu ya, Mamanta tuh kayak apa gitu ya. Dia bilang kalau Mamanta bisa pulang cepet ke rumah, aku pengen Mamanta pulang ke rumah dan Mamanta bisa nemenin aku gitu. Terus aku bilang ya, aku pengen banget bisa jadi Mamanta yang selalu bisa ada di rumah kalau Rigel pulang sekolah dan nemenin Rigel buat bermain gitu. Hopefully aku bisa punya waktu itu ya Gel gitu. Tapi in a way dia bilang, but it's okay, cause I know apa yang kamu kerjain pasti juga. Dia bilangnya ke aku, it's kinda heavy no, dia bilang gitu. Ya, quite heavy. It's an interesting point of view kalau kamu bilang heavy, but it's a lot of easier karena pada akhirnya Rigel tuh jadi sumber inspirasi terbesar buat aku bercerita. Arti keluarga buat aku pribadi, keluarga tuh segalanya. Keluarga tuh ya harta yang paling berharga gitu, karena di dalam keluarga itu juga menarik. Kita tuh nggak bisa memutar waktu bahwa apa yang kita punya sekarang tuh sebaik-baiknya dinikmati gitu ya. Karena sekarang aku cuma bisa memberikan apa yang bisa aku kasih. Tapi di satu sisi keluarga itu justru jadi tempat kita belajar paling banyak. Dari pengalaman yang ideal maupun yang tidak ideal, dan keluarga itu adalah satu koloni terkecil di dalam core hidup kamu yang kemudian dia punya andil membentuk karakter kamu di kemudian hari gitu. Dan yang paling menarik adalah di dalam keluarga yang paling kecil itu ada satu spektrum yang menurutku yang kita nggak bisa lupa adalah ada satu keluarga yang mungkin selama ini kita jauhin tuh adalah our inner child gitu ya. Anak-anak di dalam diri kita yang mungkin kalau sampai saat ini aku bersyukur masih ada Anggia kecil yang terus aku ajak berteman gitu, karena sampai hari ini banyak sekali juga aku meminta banyak saran dari Anggia kecil untuk bisa menjadi seorang pencerita. Sebenarnya tips and triknya udah ada di diri kamu sih. Kamu yang paling tahu kapan kamu bisa membagi waktu, satu untuk dirimu,
baru kemudian untuk keluargamu, untuk suamimu, untuk anakmu gitu. Tipsnya cuman satu, kalau kata aku, istirahat sebentar. Kalau ternyata dirasa kamu cukup lelah, ngejalanin semuanya, karena dari itu kamu akan tahu gimana caranya bisa memeluk semua keadaan, bagaimana caranya kemudian kamu bisa akhirnya memberikan kenyamanan, karena keluarga itu harusnya bisa memberikan ruang aman dan nyaman. Dan ketika kita menjalani sebuah challenge, pasti kita akan terus dilatih untuk selalu bisa memiliki solusi. Dan jangan lupa bahwa yang namanya solusi pada akhirnya creates possibilities, dan itu yang menarik gitu. Dan mungkin ini ada satu mantra yang aku pelajarin dari modality yang juga aku pelajarin sekarang. Cukup sebut di dalam dirimu, what else is possible? Karena ketika kita mengundang banyak pertanyaan di dalam hidup kita, maka akan banyak sekali ruang-ruang solusi dan possibilities yang akan bisa terjadi. Aku rasa itu sih. Jadi tipsnya, peluk dirimu lebih dulu, baru kamu akan bisa dengan sangat nyaman memeluk siapapun yang ada di sekitar kamu.